Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rahasia semua, pada kesempatan pagi kali ini kita bisa bersilaturahim kembali, bisa berkumpul kembali, dan tentunya bisa sama-sama melaksanakan kewajiban kita untuk bisa menuntut ilmu. Nah, sahabat-sahabat mahasiswa semua, walaupun hari ini merupakan pertemuan terakhir untuk kita di kelas besar, tapi bukan berarti silaturahim kita terputus begitu saja. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita atau kita pun bisa bisa melakukan pertemuan-pertemuan di lain waktu dan kesempatan. Nah, pada kesempatan kali ini luar biasa sekali. Ini mungkin sudah tidak asing buat kalian. Tema kita atau materi kita yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah moderasi beragama. Luar biasa. Yang namanya UPN itu adalah kampus bela negara. Jadi kalian sudah tidak asing lagi dengan tema moderasi beragama dan kerukunan umat tentunya. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan pagi kali ini. Silahkan yang lain untuk on cam. Kita akan screenshot sebagai bukti perkuliahan kita. Satu, dua, tiga. Slide kedua, tiga, empat, lima, enam, 7, dan ke-8. Oke, sahabat-sahabat mahasiswa semua, sebelum lanjut ke materi dan sebelum lanjut ke diskusi, saya ingin gimana? Ada yang raise hand barusan tuh. Sebelum lanjut ke materi dan sebelum lanjut ke diskusi, kita pemanasan dulu melalui kuisis. Silakan kalian jawab kuisisnya, tapi hati-hati. Dari pertanyaan itu bisa jadi satu jawaban benar, bisa jadi dua jawaban benar, bisa jadi tiga jawaban benar, dan bisa jadi empat jawaban semuanya benar. Jadi kalian perhatikan soal-soalnya, kemudian kalian cermati juga jawaban-jawabannya, ya, sehingga kalian tidak keliru dalam memilih jawabannya. Jadi sekali lagi, bisa jadi satu jawaban benar, bisa jadi dua jawaban benar, atau bisa jadi empat jawaban semuanya benar. Oke, udah siap ya? Pemanasan dulu aja, nanti kita masuk ke materi. Oke, saya akan share. Oh, hostnya belum di ini. Bentar. Baik, sahabat-sahabat mahasiswa semua, silahkan untuk melihat di sini ada kuisis, kalian tinggal masuk dan mengerjakannya. Yes, Pak. Oke, udah muncul? Silahkan kalian join, jangan lupa namanya disertai kelas di belakang. Kalian bisa off-cam terlebih dahulu, silahkan. Saya pun akan off-cam, takut berat. Ini ada 221.
Oke, baru masuk 151, sekitar 50 lagi. Saya tunggu dulu. Baru 191 dari berapa nih? Dari 227. Oke, nampaknya yang lain terkendala. Kita mulai saja biar gak terlalu lama. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga.
Davia dan pakai betul semua. Pakai jadi posisi dua. Biar yang masih progres. Tidak dikasih akhirnya kita tunggu yang lain. Pajak kita yang Nadine tiga sama Sabrina kedua Nadine ketiga kita akhiri saja sudah banyak beres buat para pemenang pada kesempatan kali ini Ahmad Jaki di posisi pertama ya. Oke.
Baik, sahabat-sahabat mahasiswa semua, dari kuisis yang barusan, barangkali ada yang kita ingin diskusikan terlebih dahulu atau ada komentar terlebih dahulu, saya persilahkan. Ada dulu, silakan. Kalau ada, silahkan bisa langsung raise hand atau bisa langsung on mic. Kalau nggak ada, kita lihat yang ini deh. Sebentar, kita diskusi aja. Oke. Nah, sudah muncul belum? Muncul, Pak. Coba kalian Iya, amati, Pak. ini gambar pertama, ini gambar kedua. Kita berbicara nanti tentang moderasi dalam beragama. Kan? Ini gambar kedua. Coba, ada yang mau berkomentar dulu tentang gambar itu? Silakan. Dua slide itu. Oke, Akbar gimana, Bar? Baik, Pak. Dari komentar saya sih, pertama dari slide yang pertama ini, saya Hmm, berkomentar kalau misalnya di sini menggambarkan sikap tidak adanya toleransi, di mana di situ kan dijelaskan ada gambar kalau misalnya perumahan khusus Muslim. Jadinya itu tidak menggambarkan toleransi sama sekali. Sedangkan di slide yang selanjutnya itu ada perbedaan di mana ada dua tempat ibadah yang berbeda, tapi di satu area yang sama yang menggambarkan toleransi. Di situ menggambarkan kalau misalnya moderasi beragama itu harusnya seperti yang digambar slide yang kedua, Pak. Itu komentar dan pandangan saya sih terhadap gambar tersebut. mantap, Akbar. Keren. Berikutnya, siapa lagi? Silakan. Yang ingin memberikan pandangan atau komentarnya. Silakan. Selain tadi Akbar. Yang lain, silakan. Barangkali ada. Atau gambar berikutnya yang ini. Itu ada gambar berikutnya. Nah, gimana menurut kalian? Silakan. Dilihat dulu, dianalisis dulu. Ya, siapa yang ingin memberikan komentar? Silakan. Baik, Virus, gimana Virus? Baik, Pak. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Jelas, jelas, silakan. Baik, Pak. Saya Ferus Arkan dari kelas C. Komentar saya yang saya lihat pertama kali ini yang di tengah itu tweet dari Felix Xiao mengenai membela nasionalisme nggak ada dalilnya, nggak ada panduannya. Membela Islam jelas pahalanya, jelas contoh tauladannya. Di sini udah menggambarkan secara jelas bahwa ini tuh ada kata-kata yang apa ya bisa memprovokasi juga sih Pak. Jadi ini bentuk nyata dari ketidaktoleransian di Mm-mm. antara umat beragama. Apalagi beliau ini yang ngomong itu adalah seorang public figure yang bisa apa ya bisa yang dilihat sama banyak orang gitu. Jadi itu bisa memecah belah bangsa. Kemudian dari secara keseluruhan ini komentar saya juga intinya dari semua ini tuh berkomentar atau menyatakan pendapat bahwa agama yang dia anut atau ajaran yang dia anut itu adalah yang paling benar gitu. Mm-mm. Padahal dalam kenyataannya Indonesia sendiri itu adalah negara yang plural, bukan hanya aja hanya ada satu agama aja, tapi terdiri atas banyak agama dan juga perbedaan-perbedaan yang lainnya. Seharusnya dari statement-statement yang ditampilkan dalam poster-poster ini tuh nggak ada kata-kata yang seperti ini, kayak kata-kata yang memecah belah bangsa dan juga kata-kata yang memprovokasi seperti itu, Pak. Oke, luar biasa ya pendapatnya. Keren.
Arnis, gimana Nis? Baik Pak, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Dengar, silakan. Nah, untuk komentar saya tadi tidak berbeda jauh sama rekan ya. Apalagi di sini saya melihat kayak waktu melihat gambar-gambar ini saya langsung tertuju pada yang demokrasi sistem syirik gitu, kayak Christian stay Muslim don't vote gitu. Kalau menurut saya tuh saya ngelihat gambar-gambar ini tuh ada rasa sedih, ada rasa prihatinnya juga ya. Soalnya kan kalau misalkan di agama itu kan kita apalagi di Islam gitu, kita kan diajarkan untuk saling hidup damai, saling menghormati gitu, diajarin tentang kayak kasih sayang dan saya yakin semua agama juga punya nilai-nilai yang sama gitu. Padahal kan dalam demokrasi itu kan adalah sistem yang memungkinkan kita untuk hidup berdampingan dengan perbedaan. Nah, kalau di sini tuh menurut saya statementnya tuh kurang tepat ya, soalnya kalau misalkan dengan adanya demokrasi itu malah jadi bikin kita menjaga keragaman gitu, menjaga persatuan, gak ada syiriknya. Saya malah bingung kayak syiriknya emang letaknya di mana ya gitu. Padahal kalau misalkan kita melaksanakan demokrasi dengan baik, itu tuh nggak bakal jadi membuat hidup kita lebih tenang, nggak banyak perselisihan kayak gitu. Terus kalau untuk yang lainnya kayak yang jihad itu bela Islam bukan bela Pancasila, sebenarnya itu juga kurang tepat ya, karena memang jihad itu bukan hanya tentang bela agama yang seperti itu, banyak banyak contohnya gitu. Jadi ketika saya melihat gambar-gambar di sini, apalagi ini dikemukakan oleh tokoh-tokoh yang memang kebanyakan dikenal publik ya, jadi agak kurang seru aja gitu. Kenapa sih bisa seperti ini? Padahal keragaman itu, toleransi itu membuat semuanya jadi indah, membuat semuanya jadi hidup berdampingan. Seharusnya kayak kata-kata seperti ini tuh nggak ada lagi gitu, Pak. Sekian Pak Turnuhun. Oke, terima kasih Eka. Ada lagi yang ingin berkomentar? Silakan. Silakan, siapa yang ingin berkomentar lagi? Mangga. Tentang pendapat-pendapatnya. Sebelum nanti kita masuk ke materi, silakan kita diskusi terlebih dahulu. Ada lagi yang memberi pandangannya, memberi komentarnya terkait tadi foto-foto yang pertama, kemudian ini slide berikutnya, mangga. Barangkali masih ada, silakan. Atau sudah cukup terwakili sama pendapat rekan-rekan semua? Cukup ya? Oke. Saya stop dulu. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai moderasi beragama. Jadi sekali lagi jangan disalahartikan bahwa moderasi beragama itu bukan berarti agamanya yang harus dimoderasi, tapi pemahaman orang tentang agamanya. Jadi bukan moderasi agama ya, tapi moderasi beragama. Beda bernya ya. Jadi bukan moderasi agama yang harus kita yakinkan atau yang harus kita kaji, itu adalah moderasi beragama. Jadi bagaimana sikap, cara pandang, dan perilaku orang tentang bagaimana mengamalkan ajaran agama. Kalau agamanya udah hina, nggak bisa dimoderasi. Nah, justru kita lihat bahwa moderasi ini sebagai sikap keagamaan terbaik menjadi sebuah solusi. Seperti tadi dikatakan bahwa yang namanya moderat, yang namanya tengah-tengah, tidak berlebihan, tidak ekstrim, cenderung ke kiri atau ke kanan, ini menjadi sebuah pilihan keagamaan yang terbaik. Dan ini menjadi fitrah untuk kita sebagai manusia. Bukankah apapun agamanya manusia ingin hidup damai? Bukankah manusia yang tersebar di seluruh dunia apapun agama dan keyakinannya ingin hidup berdampingan? Nah, sehingga di Indonesia ada formulasi khusus yang namanya moderasi beragama. Sehingga ini menjadi solusi
keberagamaan di tengah bangsa yang beragam. Entah itu beragam pemikirannya, beragam keyakinannya, beragam suku, beragam bahasa, dan lain sebagainya. Sehingga moderasi tidak terlalu cenderung secara ekstrim ke salah satu sisi, atau sikap menengah, sikap tengah-tengah. Ini menjadi sebuah solusi keberagamaan yang ada di Indonesia. Nah, sebetulnya apa sih moderasi beragama itu? Minimal kita bisa mengkaji dari segi etimologi dan terminologi kita. Kemudian kita tinjau dari segi histori. Jadi ada 3 sudut pandang: etimologi, terminologi, dan histori. Kita tahu bahwa moderasi beragama itu berasal dari kata Latin moderatio, yang berarti kesedangan, bukan keberlebihan, tapi sedang-sedang saja, tidak berlebihan dan tidak berkurang. Jadi moderat ini itu sebuah sifat, kata sifat turunan dari kata moderation, yang berarti tidak berlebihan atau berarti sedang. Nah, sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia kita bisa melihat di sana disediakan 2 pengertian tentang kata moderasi. Yang pertama, moderasi itu pengurangan kekerasan, dan kedua, penghindaran keekstriman. Jadi untuk mengurangi kekerasan yang ada di Indonesia, menghindari paham-paham yang ekstrim, maka muncul moderasi. Nah, sedangkan dalam bahasa Arab ini lebih dikenal dengan wasatiyah, atau padanannya itu tawasut, tengah-tengah, atau tidak adil, atau tawazun, berimbang. Kalian sering dengar moderasi. Nah, kalian sering dengar dikata moderator. Nah, itu moderator itu harus tengah-tengah. Kalian kalau jadi moderator nggak boleh memihak ke pemateri, nggak boleh memihak ke audiens, tapi kalian harus berada di tengah. Itu moderator. Atau wasatiyah. Kalian sering dengar kata-kata wasit. Nah, itu harus berimbang. Kalau wasit saja tidak bisa menerapkan peraturan yang ada dan berimbang, itu akan terjadi kekerasan. Contoh kalian lihat bola, wasitnya berat terlalu dan ketika kalau main bola, makanya wasit padanan dari moderasi. Wasit itu harus ada tidak memihak salah satu tim. Nah, ini serapan nama yang sering kita lihat atau kita dengar sehari-hari. Nah, sedangkan dalam terminologi secara istilah, moderasi itu berarti mengurangi kekerasan, menghindari keyakinan dalam praktik beragama. Kali-kali moderasi beragama yang bukan agamanya, praktik beragama. Kita menghindari keekstriman pemahaman, keekstriman pemikiran dalam yang diaplikasikan dalam praktik beragama. Nah, moderasi beragama yang ini dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan dari perilaku yang selalu mengambil posisi di tengah-tengah, bertindak adil dan tidak ekstrim di dalam beragama, sehingga terjadi sikap yang seimbang antara pengalaman agama sendiri dan penghormatan terhadap praktik agama orang lain yang berbeda-beda, sehingga dia mampu menempatkan dirinya untuk hidup berdampingan walaupun dengan berbeda-beda yang ini bisa tercipta toleransi antara umat seagama, toleransi antara umat beragama, dan toleransi antara umat beragama dengan bangsa dan negara. Kenapa harus seperti itu? Kita lihat histori Indonesia. Indonesia itu dari dulu budaya Indonesia itu beragam. Kalau budaya Indonesia beragam tidak diakomodir dan harus diagamkan, ini akan menjadi sebuah masalah. Makanya kita sudah tahu bahwa di Indonesia itu tidak mungkin untuk beragam, karena di Indonesia itu plural. Di Indonesia itu multikultural. Dan kita tahu bahwa agama itu harus diyakini sebagai sebuah
di negara yang beragam, negara yang plural, negara yang multikultural dari budaya, adat, suku, bahasa, agama itu sudah beragam. Apakah manusia meminta? Enggak. Ini adalah pendirian kalian yang Maha Pencipta. Konsekuensinya bukan untuk kita tawar, tapi untuk kita terima. Take for granted, gitu kan? Yang promosinya diumuskan oleh negara Indonesia dengan moderasi beragam. Nah, di Indonesia sudah bisa menyelidiki perbedaan ini. Kita lihat Indonesia dengan ideologi Pancasilanya sudah berhasil menyelidikkan antara budaya, agama, dan negara. Ya. Sehingga Pancasila ini bisa menjadi landasan filosofis, landasan ideologis bangsa yang sudah terbukti bisa mengalahkan paham komunis, ya kan? Zaman dulu tuh yang terlalu ke kiri komunis, atau misalkan paham yang terlalu ke kanan DIY, kalau kalian pernah dengar. Ini kan sudah terbukti bahwa ideologi komunis DIY itu ideologi yang tidak cocok untuk diterapkan di negara Indonesia yang beragam. Sehingga tampillah Pancasila sebagai ideologi yang mencoba menyandingkan antara budaya, bernegara, dan agama. Nah, ini luar biasa pada kita. Sudah bisa mengcombine, buat rumusan-rumusan, membuat formulasi untuk ideologi bangsa yang bisa mengakomodir keragaman itu. Itulah Pancasila. Nah, moderasi beragama itu memiliki prinsip dasar. Yang pertama, moderasi beragama itu prinsipnya dia harus adil dan berimbang. Jadi prinsip dasar adil dan berimbang ini dalam moderasi beragama berarti selalu menjaga keseimbangan antara dua hal. Misalnya keseimbangan antara akal dan wahyu. Kalau dominan ke akal nanti liberal. Kalau dominan ke wahyu tanpa menerima penafsiran dari teks lain itu cenderung literal. Rigid banget gitu ya. Atau keseimbangan antara jasmani dan rohani, keseimbangan antara hak dan kewajiban, keseimbangan antara kepentingan individual dan kemaslahatan komunal, kepentingan keseimbangan antara keharusan dan kesukarelaan, keseimbangan antara teks agama dan ijtihad tokoh agama, atau keseimbangan antara gagasan ideal dengan kenyataan, dan keseimbangan antara masa lalu dengan masa depan. Inilah adil dan berimbang. Kita mengakomodir teks dan mengakomodir konteks sehingga menjadi seimbang. Apa yang harus dijaga keseimbangannya? Cara pandang, sikap, dan komitmen tentunya untuk berpihak pada keadilan, berpihak kepada kemanusiaan, berpihak kepada persamaan. Jadi yang dikedepankan adalah nilai-nilai itu, kemanusiaannya, persamaannya, bukan dicari perbedaannya, tapi mengedepankan persamaan sebagai sama-sama manusia makhluk Tuhan. Sehingga kita bisa tampil dengan memperlakukan manusia sebaik mungkin. Dan ini sebagai suatu bentuk cara pandang untuk mengerjakan sesuatu secukupnya. Tidak berlebihan dan tidak juga kurang, tidak konservatif dan juga tidak liberal. Nah, ruang lingkupnya apa moderasi beragama? Yang pertama ada pilar keadilan, gitu kan? Nah, adil itu bisa dimaknai dengan beberapa makna. Tentu, adil itu bukan berarti sama rata, tapi adil itu adalah sesuai porsinya. Yang kedua, pilar keseimbangan. Jadi
Keseimbangan itu ditemukan pada suatu kelompok yang ada di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju tujuan tertentu. Selama syarat dan kadar tertentu itu terpenuhi oleh setiap bagian yang lain. Menyeimbangkan bagaimana kebutuhan pribadi dengan kebutuhan sosial. Menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Gitu kan. Nah, yang ketiga, toleransi. Toleransi ini sebagai bentuk, sebagai hasil atau goals dari moderasi beragama. Jadi, toleransi ini merupakan sikap memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang kita yakini. Nah, jadi moderasi beragama itu sebagai sebuah cara pandang yang tujuannya bagaimana bisa menghasilkan toleransi dalam kehidupan. Toleransi itu apa? Bukan berarti menyamakan semua agama, tapi toleransi itu adalah agree for disagree, gitu kan? Setuju di dalam ketidaksetujuan dalam bertuhan. Toleransi itu kita mampu hidup berdampingan walaupun berbeda keyakinan. Kan indah gitu kan? Berbeda keyakinan tapi hidup berdampingan, yang dikedepankannya adalah nilai-nilai persamaannya. Yang dikedepankannya adalah nilai-nilai kemanusiaannya. Walaupun berbeda, tetapi kita tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Sehingga yang dikedepankan bukan perbedaan, tapi persamaan. Nah, itulah ruang lingkupnya. Nah, 3 pilar moderasi beragama itu, yang pertama ada moderasi pemikiran. Jadi yang harus dimoderasi yang pertama-tama adalah pemikirannya dulu. Bagaimana pemikirannya itu bisa menerima perbedaan dan bisa memadukan antara teks Al-Quran dengan konteks kehidupan nyata. Habis moderasi pemikirannya, baru dimoderasi gerakannya. Jadi mengajak pada kebaikan dan menjauhi diri dari kemunkaran. Harus didasarkan pada ajaran yang dilandasi dengan prinsip melakukan perbaikan dan dengan cara yang baik pula. Setelah moderasi pemikiran, kita lanjut ke gerakan bagaimana menerapkan amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana mengajak orang untuk meninggalkan kemunkaran tapi dengan cara yang ma'ruf. Amar ma'ruf nahi munkar bil ma'ruf. Mengajak kepada kebaikan, meninggalkan kesesatan, tapi dengan cara-cara yang baik. Bukan amar ma'ruf nahi munkar bil munkar. Tidak seperti itu. Tapi menerapkan nilai-nilai kebaikan dengan cara yang baik. Habis itu, kita moderasi perbuatan kita. Yaitu penguatan relasi antara agama dan tradisi kebudayaan masyarakat setempat. Saling terbuka, membangun dialog, menghasilkan kebudayaan baru. Yang namanya orang moderat, yang namanya moderasi beragama, dia mampu tampil dan mengakomodir kebudayaan lokal. Jadi tidak sedikit-sedikit membid'ahkan budaya, tidak sedikit-sedikit mengharamkan budaya, tapi bagaimana mendialogkan antara budaya dengan nilai-nilai agama sehingga budayanya tetap terjaga dan terakomodasi oleh negara. Kalau ada nilai-nilai yang tidak sesuai, diselaraskan, didiskusikan, dibuka ruang dialog. Gitu. Nah, bagaimana indikatornya dari moderasi beragama ini? Yang pertama, moderasi beragama, orang yang moderat dalam beragama, dia harus komitmen terhadap kebangsaan. Komitmen kebangsaan itu gini, dia mampu menerima ideologi bangsa yaitu Pancasila. Dia mampu melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara 1945 dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dia menerima itu sebagai komitmen kebangsaan. Dia tidak ingin merubah Pancasila, misalkan Pancasila itu tidak Islami, ganti dengan hukum Islam. Nah, itu kan ekstrim pemahamannya. Seperti betul membela Islam, seperti betul dengan nilai-nilai Islam, tapi itu sesuatu yang keliru.
Padahal di undang-undang sendiri, di Pancasila sendiri, sudah ada nilai-nilai agama yang dituangkan di sana. Sehingga indikator yang pertama moderasi beragama, dia tampil menjadi orang yang komitmen terhadap kebangsaan yang ada. Nah, yang kedua indikatornya adalah dia mampu bertoleransi. Hidup berdampingan seperti tadi dikatakan, hidup berdampingan walaupun berbeda keyakinan. Saling berkolaborasi walaupun berbeda agama. Kalau di UPN ini saya yakin sudah bisa menerapkan nilai-nilai ini. Karena UPN itu menjadi kampus bela negara dan saya lihat salah satu unsurnya bagaimana mengakui keberagaman dalam beragama. Mengakui bahwa perbedaan bukan sebagai sebuah halangan, tapi justru perbedaan ini diyakini sebuah kekayaan untuk kita bangsa Indonesia. Sehingga proses menghargai itu sangat perlu dilakukan di kita. Nah, indikator berikutnya yang harus kita perhatikan bahwa ternyata indikator moderasi beragama itu anti kekerasan. Jadi bagaimana orang yang moderat tentu dia menghindari penyelesaian pendapat, penyelesaian masalah dengan cara kekerasan. Tapi bagaimana membuka ruang dialog, membuka ruang diskusi, membuka untuk melakukan kolaborasi. Sehingga dia menghindari yang namanya kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, indikator berikutnya dari moderasi beragama, bagaimana seseorang itu akomodatif, ya, akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Seperti tadi disampaikan, bukan berarti budayanya yang harus dihilangkan ketika tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama dan negara. Tapi bagaimana membuka ruang terhadap kebudayaan lokal yang ada. Sehingga bisa bersinergi antara budaya, agama, dan dasar negara. Sehingga Indonesia menjadi kaya. Ada akulturasi budaya di sana. Gitu ya. Nah, kita lihat bahwa moderasi beragama dalam Islam itu prinsipnya Islam itu selalu moderat dalam menyikapi persoalan. Jadi ajaran Islam tidak hanya mementingkan hubungan baik kepada Allah, tetapi juga tidak kalah pentingnya bagaimana menjaga hubungan baik kepada seluruh manusia. Bukan hanya kepada saudara seiman, namun kepada saudara yang berbeda keyakinan dengan kita. Yang dikedepankan apa? Yang dikedepankan adalah persaudaraan dan persamaan yang berlandaskan kepada asas kemanusiaan, bukan kepada asas keimanan atau kebangsaan. Moderasi beragama bukan diartikan juga bahwa orang yang moderat itu lemah keimanan dan keyakinannya. Bukan seperti itu. Tapi orang yang moderat mampu menempatkan di mana seharusnya ranah keimanan dan di mana ranah kemanusiaan dan persaudaraan. Seperti minggu kemarin saya sampaikan bahwa keimanan seseorang itu harus radikal, harus mengakar. Dan itu kita simpan di ranah interlum kita. Itu kita simpan di ranah pribadi kita. Nah, ketika masuk ranah eksterlum, ketika masuk ranah publik, yang dikedepankan bukan nilai interlum kita harus diterima oleh ranah eksterlum. Itu keliru. Tapi bagaimana ranah interlum ini menjadi keyakinan individu, menjadi keyakinan personal, ketika masuk ranah eksterlum atau ranah publik, itu yang dikedepankan adalah nilai-nilai persamaan, nilai-nilai persaudaraan. Kalau ranah interlum, ranah pribadi kita ditarik ke ranah publik dan ingin diterapkan di ranah publik, yang terjadi adalah persengketaan, yang terjadi adalah perbedaan, yang terjadi adalah gesekan, yang terjadi adalah perpecahan. Karena yang lain pun ingin ranah interlumnya diakui di ranah eksterlum. Nah, ini akan menjadi gesekan. Gitu. Jadi bukan berarti orang yang moderat keimanannya diragukan, tapi dia mampu
menempatkan di mana seharusnya. Nah, wujud moderasi bisa dalam apa? Bisa dalam akidah, bisa dalam syariah, bisa dalam akhlak. Akidah aja berbeda pemahamannya. Bahkan sesama agama pun berbeda. Ya, kalian mengenal ada yang Jabariyah, ada yang Qadariyah, ada yang Mu'tazilah, ada yang Syiah, ada yang Ahlus Sunnah, ada yang Khawarij, dan lain sebagainya. Itu berbeda pemahaman yang satu dengan yang lainnya. Atau misalkan di dalam syariah, ada yang sholatnya pakai kunut subuh, ada yang enggak. Ada yang bismillahnya zahar, ada yang bismillahnya sir, ada yang niatnya dizaharkan, ada yang niatnya disirkan. Itu berbeda. Nah, kita tidak boleh terjebak dalam narasi berbeda itu. Tapi kita lihat narasinya sama-sama manusia yang mengedepankan persaudaraan. Sama-sama manusia walaupun berbeda keimanan. Sama-sama manusia walaupun berbeda kebangsaan. Kita rangkul nilai-nilai manusianya. Kita rangkul nilai-nilai persamaannya. Bukankah Islam hadir sebagai rahmatan lil alamin? Hadir sebagai kasih sayang untuk seluruh umat manusia. Mana ada kasih sayang mengajari umatnya untuk saling berbenturan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, ini apa ya? Ilustrasi lah, ilustrasi pemahaman agama seseorang. Kita lihat bahwa di dalam pemahaman agama ya, bukan agamanya. Pemahaman agama seseorang itu bagaikan gerak segmental gitu ya. Bagaikan gerak dua pendulum yang terlalu cenderung ke kiri ataupun cenderung ke kanan. Dan dua-duanya tidak dibenarkan. Jadi pemahaman agama itu ada yang terlalu cenderung ke kiri. Dia dikejar dengan akal, dia dikejar dengan logika berpikir, dia dikejar dengan rasionalisasi dia dalam mengejawantahkan aturan-aturan agama dan teks-teks Al-Quran. Kalau masuk akal dia terima sebagai sebuah ajaran. Kalau enggak, tidak bisa dibenarkan sebagai sebuah ajaran. Bahkan sekarang misalkan kalian dilakukan beragam pemikiran, ayat-ayat Al-Quran dicoba untuk dirasionalisasikan secara berlebihan. Ataupun sebaliknya, dia terlalu memandang agama secara literal. Letterlek dari teks Al-Quran tanpa tanpa menerima perbedaan penafsiran dari yang lain. Sehingga misalkan dia menafsirkan bahwa apabila menerapkan hukum tidak sesuai dengan hukum Islam, itu adalah togut atau itu wajib diperangi. Itu kan penafsiran sebetulnya, penafsiran kelompoknya. Dan dia tidak menerima penafsiran lain. Nah, penafsiran-penafsiran yang terlalu liberal, terlalu literal ini akan mengakibatkan gesekan-gesekan dan akan mengakibatkan clash di antara satu penganut dengan penganut yang lainnya. Nah, sehingga moderasi beragama ini lahir untuk menengahi ini. Moderasi beragama hadir ingin mengakomodir antara pemahaman yang cenderung liberal ataupun pemahaman yang cenderung literal. Atau moderasi beragama hadir untuk menjembatani antara teks dengan konteks. Sehingga tujuan akhirnya dapat menghasilkan atau dapat memiliki pemahaman yang moderat. Dan endingnya dia bisa melakukan toleransi dalam sikapnya. Nah, moderasi beragama ini justru ini menjadi penangkal di Indonesia ya. Di Indonesia ini menjadi sebuah formulasi untuk menangkal radikalisme. Ya. Kenapa sih orang bisa radikalis gitu ya? Bisa radikalisme, bisa ekstrim dalam melakukan atau pemikiran tentang agamanya? Ada beberapa sumber, ada beberapa penyebab. Mungkin sosial, politik, budaya maupun agama.
dia menjadi kalangan atau kelompok yang minoritas dan sering dirugikan atau merasa tidak adil terhadap dirinya, sehingga ingin merubah sistem negaranya, ingin merubah kebijakan negaranya dengan membawa agama, sehingga tindakan-tindakannya ekstrim, tindakan-tindakannya anarkis. Nah, moderasi beragama ini hadir ingin melihat bagaimana pemahaman tentang Islam yang moderat dapat menangkal itu semua. Ciri-cirinya bagaimana yang radikal, ciri-cirinya bagaimana yang ekstrim. Dia mengklaim kebenaran tunggal yang tadi hanya liberal saja, hanya menggunakan penafsiran kelompoknya saja. Dia mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tidak sependapat. Dia berlebihan dalam beragama dan tidak pada tempatnya. Itu ciri-cirinya tuh, yang terlalu ekstrim atau yang terlalu berlebihan. Kasar dalam bertindak, keras dalam berbicara, dan emosional dalam berdakwah. Kalian lihat tuh, yang ekstrim-ekstrim. Dakwahnya tuh menggebu-gebu, keras bicaranya, emosional dakwahnya. Mudah mengkafirkan orang lain yang berbeda pendapat. Ini kan udah tindakan-tindakan yang ekstrim. Bagaimana dengan mudahnya mengkafirkan orang lain yang berbeda pendapat dengan dia? Padahal dia tidak mau menerima penafsiran orang lain yang berbeda dengan dia. Dia hanya mengklaim kebenaran tunggal tentang kelompoknya, tentang penafsiran kelompok-kelompoknya. Apa penyebabnya? Tentu ini yang yang tidak mau menerima pendapat orang lain. Bentar-bentar. Baik, kita lanjut lagi. Nah, penyebab lainnya adalah adanya bacaan yang keliru, adanya bacaan yang salah terhadap sejarah umat Islam yang dikombinasi dengan idealisasi berlebihan terhadap umat Islam pada masa tertentu. Ya. Atau deviasi politik. Deviasi itu apa ya? Ketidakpuasan lah. Deviasi politik, sosial, ekonomi yang masih bertahan di dalam masyarakat dan kelompok dia. Atau ini merupakan ideologi yang keliru, sehingga ada fanatisme buta. Buta ini kan tidak menerima kebenaran lain, hanya fanatisme buta dari kelompoknya atau dari ustadznya. Nah, bagaimana solusinya? Bagaimana pencegahannya? Tentu orang-orang yang sudah masuk ke sana harus direhabilitasi.
harus direduksi. Kemudian kita menyadarkannya dengan rasionalisasi. Kemudian pembinaan wawasan kebangsaan. Kalau kalian kan pembinaan wawasan kebangsaan dan moderasi beragama di kampus bela negara ini sangat luar biasa. Kita diberikan pemahaman-pemahaman tentang nasionalisme, kenegaraan, dan kebangsaan Indonesia. Yang tentu berikutnya adalah bagaimana pembinaan keagamaan yang inklusif, bukan pembinaan keagamaan yang eksklusif, tapi inklusif, menerima perbedaan, hidup berdampingan dengan perbedaan, mengedepankan nilai-nilai kedamaian, dan menerima perbedaan dengan bentuk toleran. Nah, gitu ya. Nah, kita lihat ada kunci-kunci atau 9 kunci di dalam moderasi beragama ini yang tentu ini menjadi nilai pokok atau keyword untuk moderasi beragama. Ada 9 kata kunci moderasi beragama, yang satu kemanusiaan. Jadi moderasi beragama itu bagaimana mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan sebagai core-nya, sebagai intinya, bahwa yang dilakukan atau yang kita berinteraksi sesama manusia, tentu yang dilihat adalah persamaan sebagai manusianya. Dan apa yang harus dikedepankan? Yang harus dikedepankan adalah nilai-nilai kemaslahatan umum dan keadilan. Maslahat gak buat umum. Kemudian adil dan berimbang. Taat konstitusi, komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penghormatan kepada tradisi. Itulah nilai-nilai dasar atau kata kunci yang menjadi inti pokok dalam moderasi beragama. Nah, Islam rahmatan lil alamin tampil sebagai sebuah solusi. Tujuannya bagaimana berorientasi terhadap kemaslahatan dan kebahagiaan kehidupan. Bukan hanya di dunia, tapi sampai ke akhirat. Bukan hanya duniawi, tapi ukhrawi. Bukan hanya ritual, tapi sosial. Bukan hanya individual, tapi bagaimana masyarakat komunal. Bukan hanya dunia yang imanen, tapi bagaimana dunia yang transenden. Ini kan keren Islam itu. Ajarannya menyeluruh, ajarannya komprehensif. Dan visinya bagaimana mengokohkan bahwa ajaran Islam bersifat universal atau kebaikan untuk seluruh umat manusia, alam, dan lingkungan. Sumbernya tentu kita di Al-Quran dan hadis. Yang tanpa kelemahan dan kekurangan, gagasan suci, gagasan autentik, yang kita manifestasikan dalam bentuk sikap, dalam bentuk perilaku, yang tentu nilai-nilai dasarnya, nilai-nilai dasar Islam. Islam tampil untuk menjadi rahmat sekali lagi. Bukan lahir menjadi pemecah belah. Nah, dengan tujuan-tujuan ini mudah-mudahan pemahaman-pemahaman agama kita tidak lagi ekstrim, tidak lagi tidak lagi menyalahkan orang yang berbeda, tapi kita membuka ruang diskusi untuk melakukan pengkajian bersama-sama. Oke, sahabat-sahabat mahasiswa semua, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi kali ini. Sukses terus buat kalian semua. Senang sekali saya bisa bersilaturahim dengan kalian. Mohon maaf selama saya mengampu kelas besar ini apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan buat kalian. Ada perkataan atau perbuatan saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan juga. Mudah-mudahan kalian diberikan keberkahan dalam menuntut ilmunya, diberikan kemudahan dalam menuntut ilmunya, dan tentu mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan berkah untuk kalian semua. Semoga kita dipertemukan di lain waktu dan kesempatan. Sekali lagi terima kasih. Kita akhiri dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima Terima kasih, Pak. kasih.